grading. Nah, makanya jadi nomor 1 itu topografik. Dan nomor 2 grading sendiri, jadi itu jadi satu package. Jadi kalau kita mau grading harus melakukan topographic survey dulu. Terus diskusi yang kedua itu kita pengen utilize juga di area belakang gimana untuk memfasilitasi overflow parking kalau ada event-event yang besar. Jadi ini salah satu optionnya adalah crush concrete base. Kelihatannya yang di quote ini adalah untuk 4 row. Nah, jadi seharga 16.880. Dan 4 dan 5 itu additional lighting ya, is very nice to have kalau kita mau utilize di malam hari di bagian belakang, apalagi di big event. Jadi itu sedikit background. Jadi purpose untuk diskusi ini terutama adalah untuk review quote ini. Lalu kalau misalnya Kang Denny tahu, pastinya tahu ya keadaan budget kita seberapa dan kemampuan kita. Lalu ya paling enggak kita to get alignment lah untuk propose additional work ke BOD. Dan kebetulan di sini udah ada Mas Heri sama Pak Eka sendiri. Itu aja sih. Jadi buat saya nomor 1, 2 is a must. Kalau mau punya proper grading, apalagi nanti hydro seed, nanti kalau hujan besar, insya Allah nggak becek, nggak banjir. Lalu yang nomor 3 itu ini tergantung sama budget yang ada ya. Apakah at least kalau bisa kita bikin parking setengahnya 2 row, it is good. Tapi kalau kita punya budget yang mencukupi, why not? Soalnya kalau kita pastinya kelihatannya menunggu the next phase of the project, especially untuk masjid, sepertinya masih lama. Jadi sangat berguna kalau kita punya concrete base ini, parking area. Itu aja sih. Ada masukan lain yang saya miss, Pak Eka, Mas Heri? Saya cuma mau nanya aja Kang Iwan, di item nomor 4 itu, install additional lighting. Ya, ini additional lighting ini sudah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan master plan-nya ya. Artinya sebentar ya Pak, ada ini Pak Cak lagi. Silakan terusan. Maksud saya kalau kemudian dipasang tidak sesuai master plan terus. Now it's okay then, Pak Cak, I will update you later. I don't know what happened there. Yeah. Okay. It's all right, Pak Cak. I'll update you later. All right. Thank you. Ya nggak bisa Pak Cak. Nggak bisa masuk dia ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang lightning itu maksud saya kalau bisa disesuaikan dengan master plan-nya, jadi nanti nggak usah dibongkar lagi. Dibongkar lagi ya. Kalau misalkan, oke, katakanlah berarti 2 pertanyaan Kang Iwan sama Pak Heri. Kalau misalkan dipasang lighting situ, kemudian kita mau konkret nanti sesuai dengan master plan, berarti lighting-nya harus dibongkar. Mungkin saya belum tahu aja dipakai gitu. lighting-nya di mana. Jadi tapi ini kan 2 lighting. Nggak tahu, Mas Heri lebih tahu apa udah ditentukan letaknya belum? Belum Kang Iwan, saya juga nggak tahu itu bahwa ada lighting gitu. Iya, kayaknya inisiatif Jimmy nih. Waktu kita meeting nggak diskusi lighting, kita nggak ngomong lighting ya. Sarannya dia ya lebih bagus di belakang itu pakai lighting. Tapi untuk misalnya kita punya budget dan kita cek lagi
ya dengan master plan kita Pak Eka, mungkin kalau misalnya dengan dua lighting align ya sama planning kita, ya why not sih kalau ada. Ya prinsipnya memang begitu. Cuman pertanyaannya lagi adalah, walaupun misalkan align, tapi kalau kita nanti mau pasang konkrit di situ, di daerah situ, apakah itu harus dibongkar lagi, atau bisa langsung dipasang konkrit di seputarnya? Pikiran saya sih, apapun yang kita pasang situ harus dibongkar lagi itu. Tergantung Betul di Pak Eri? mana, ya. Ya itu harus dicek lagi. Cek. Itu kan pole ya ke bawah, jadi di bor ya, kayak kemarin yang di depannya. Itu saya nggak tahu, ya mungkin dicek sama dia. Tapi pada prinsipnya saya gini ya Pak, Bapak-bapak yang hadir sekalian, selama kita bisa, yang tidak perlu akurat betul, kita bisa mungkin memperkirakan bahwa sesuai dengan pengalaman yang lalu bahwa ini reasonable, harganya, dan kemudian dananya kita ada, ya saya sarankan dikerjakan. Cuman dikerjakannya tidak sekarang. Saya menyarankan kalau proyek yang sekarang itu ditutup, jadi diselesaikan pembayarannya, baru kemudian kita buka proyek yang kedua. Karena toh proyek yang kedua ini itu kita tidak terlalu perlukan dengan segera kan ya, karena masih COVID, artinya sudah Lebaran pun misalkan kita sudah ada uangnya dan lain sebagainya, itu bisa dikerjakan pun oke gitu. Tapi saya pengen sekali proyek yang sekarang ditutup agar supaya pekerjaan Jimmy itu beres semua. Karena sekarang dia janji-janji aja gitu, tapi nggak pernah dikerjakan gitu loh. Jadi kalau kita bilang oke tutup proyeknya, barangkali dia ada dorongan untuk oke segera selesaikan, segera tutup. Iya, tapi ini kan ada kaitannya juga ya, maksudnya yang outstanding scope itu kan ini hydroseed yang bagian belakang. Jadi kalau mau hydroseed aja sih ya oke, cuma kalau untuk propernya kita kan harus grade. Berarti kalau di hydroseed terus kemudian kita kerjaan ini lagi, berarti wasted ya? Wasted hydroseednya. Kalau kemudian kita katakan sama dia, oke, tutup nggak usah hydroseed dulu, jadi kurangin kerjaannya, selesaikan semua, nanti hydroseed kita masukkan ke kerjaan yang ini. Ya bisa aja, maksudnya itu kan kita ininya ownernya. Cuma maksudnya alasannya apa kalau kita dana ada terus sekalian rampung. Saya cuma pengen itu kerjaan itu bisa berjalan cepat gitu loh Kang Iwan. Karena kayaknya I don't know. Berarti kan kita nggak bisa push Jimmy gitu loh. Kalau hydroseed ditunda berarti more or less sudah selesai, tinggal nyelesain pagar aja kan? Pagar aja sama yang paling penting aspal, sama dia perbaikin lapangan basket itu. Sebenarnya sasaran saya itu. Dia perbaikin aspal, dia perbaikin lapangan basket, pasang pagar, oke selesai, tutup proyek. Nanti 2 bulan lagi kita mulai proyek yang baru. Hydroseed sama ini, extension ini. Gimana menurut Pak Eri? Assalamualaikum. Ini dari segi finance ya. Kita sekarang ini sesuai kontrak yang kita tanda tanganin sekarang. Kita masih berhutang ke Jimmy sampai saat ini
19.300. Nah, 19.300 itu 5.800-nya adalah hydroseed. Dia belum ngecharge. Gitu. Jadi kalau memang itu nggak mau dikerjakan ya saving-nya paling sedikit ada 5.800. Ya sebenarnya nggak Cuman saving ya juga, saya setuju sama Kang Iwan karena memang kita uangnya ada. Pertanyaannya kenapa kita nggak sekalian mengerjakan ke hydroseed? Kenapa mesti nunggu sampai bulan berikutnya gitu atau Ya, ditunda? masalahnya gini Kang Denny, kalau kita mau kerjakan hydroseed, kita sebelum hydroseed kita harus kerjakan yang ini dulu, yang ini apa namanya, yang proyek tambahan ini. Yang 1-2. Satu, dua, tiga lah Kang Iwan. 1, 2, 3 kan? 1, 2 aja. 3 kan itu. 3 nggak ada hubungannya. Loh 3 kan yang oke, hydroseednya dari mana? Hydroseed kan dari batas aspal kan? Sampai ke belakang. Iya. Terus crash concrete base itu kan nggak ada hubungannya sama hydroseed. Kalau itu di crash concrete berarti nggak di hydroseed, yang sebelah situ aja. Tapi sisanya di hydroseed. Oke, understand. Berarti hydroseednya kita bisa dimulai dari batas yang tidak tidak di crash, ya, tidak dikasih apa namanya crash concrete ya. Betul. Tapi terus kan berarti 1 dan 2 harus dikerjakan kan ya? Ya, sekarang saya mau jelaskan fundingnya gimana untuk nomor 1, 2. Kita ada budget 5.500 untuk parking ya. Saya estimate itu mungkin habisnya kurang dari 1.000 ya. Jadi masih ada 4.500 yang kita bisa pakai untuk ini. Terus sisanya kita tutup dari budget pemasangan sprinkler. Nggak tahu itu apakah budgetnya 3.000. Apakah itu kita masih mau pasang gitu? Kalau enggak ada tambahan 3.000 lagi funding dari batal itu masang sprinkler untuk biaya ini. Kalau memang mau masih masang sprinkler ya nggak apa-apa, berarti kita ada tambahan ekstra 8.000 dikurangi 4.500. Berarti nggak apa-apa, masih banyak gitu loh. Tambahannya sedikit ya, maksudnya. Pasang Pak Heri. Iya Pak Kak. Kita masih tetap mau pasang sprinkler ya Pak Heri ya? Harus kalau tanaman di tengah. Iya, itu mau hidup terus. Saya coba pakai selang sih awal-awalnya rajin, lama-lama capek juga. Oke. Jadi tetap harus. Ya berarti tambahannya hanya 3.000 ya. Nggak lebih dari 5.000. Nggak apa-apa menurut saya sih nggak apa-apa. Berarti kekurangannya kita ambilin dari dana mana Mas Denny? Kompleks improvement. Iya kan kemarin di presentasi itu saya bilang ada kelebihan 72.000. Berarti untuk new masjid ya kita nggak utuh 72.000 dikurangi berapa yang akan kita bayar ini gitu. Oke. Cuman saya sih nggak ada masalah karena sebenarnya tujuan saya tadi itu memforce Jim untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia belum selesaikan sekarang, yang tidak ada hubungannya dengan tambahan ini, baru kemudian dia kerjakan yang tambahan gitu loh. Iya, tapi berhubungan. Enggak, saya ngerti maksudnya ini gampang-gampang susah maksudnya sama Jimmy itu. Soalnya tapi saya takutnya ada efek psikologis juga gitu, enggak ke siapa? Ke Jimmy-nya, maksudnya ini soalnya kan dia kalau misalnya kita selesaiin sekarang tanpa hydroseed ya, berarti kan dia udah selesai nih proyeknya, tinggal nyelesain pagar sama aspal itu kan dia nggak ada invoice lagi, soalnya itu kan udah tanggung jawab dia kan, pagar, maksudnya nggak ada uang tambahan dari situ, dari scope yang gitu, soalnya pagar sama
sama membetulkan aspal itu kan tanggung jawabnya dia ya. Kalau yang ini, yang hydroseed sama topografi sama grading itu kan additional scope yang dia emang menghasilkan uang buat dia gitu. Jadi that's the ininya. Biasanya kita bisa tekan ya gimana caranya menyelesaikan secepat mungkin. Tapi kemarin kan alasannya dia ini, maksudnya cucunya. Ya sebenarnya enggak ya apa alasannya sih tidak valid benar karena pasang pagar sama aspal itu kan bukan tukangnya dia. Dia kalau nggak salah dia subkontrak kan? Iya. Katanya dia bisa angkat telepon atau apa gitu loh. Ya. I don't know. But this been difficult. Cuma Pak Cak aja yang satu frekuensi. Jadi makanya kita Pak Cak bantu banget soalnya. Kayaknya mungkin dia juga ini kali ya, tahu orang Indonesia. Kalau saya oke, saya mau ngomong aja ke Kang Iwan, Pak Heri. Kalau saya misalkan ngomong agak sedikit keras dengan Jimmy, gimana? Kalau saya bilang sih jangan Pak Eka dulu deh, ngomong saya aja Pak Eka. Jadi untuk gampangnya sih saya ini aja, saya bilang saya bilang aja sama Jimmy bahwa kita akan tutup proyek ini, jadi yang belum dikerjakan kita pending dulu aja gitu loh. Iya terserah Pak Heri gimana caranya. Cuman jadi yang tapi kan dia akan perbaikin yang dia belum kerjakan kan ya? Iya. Atau salah satu alternatifnya bahwa untuk entice dia mengerjakan sesuatu yang harus dia kerjakan tanpa menghasilkan uang. Barangkali kita bisa bilang nanti terserah nanti Pak Heri, Pak Kang Iwan sama Mas Denny bisa tolong dipikirkan. Bisa barangkali kita bilang oke, misalkan ya just cuma sekedar ini thinking out loud. Oke, Jimmy, kita mau mengerjakan ini. But before you do that, you have to finish this. You have to misalkan perbaikin aspalnya, perbaikin lapangan basketnya sama yang kemiringan tanah yang di dekat di playground yang kemarin kita lihat tuh Pak Heri. Ya. Not before that's done, we are not going to start the project. Misalkan. Atau kalau misalkan mau ditutup semua, terserah. Yang mana aja yang kira-kira menurut Pak Heri sama Kang Iwan baik gitu loh. Karena pada prinsipnya sebenarnya saya nggak keberatan sama proyek ini. Atau kita ada uangnya, kita ininya, cuman sekarang bagaimana supaya Jimmy bisa segera menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan. Artinya bukan pekerjaan baru ya, kayak pagar kan memang belum dikerjakan. Tapi kalau misalkan perbaikan yang sudah dikerjakan, aspal sama lapangan yang retak gitu, sama kemiringan tanah itu yang di dekat playground. Atau itu aja Pak Mas Heri, mungkin bisa ngobrol sama Pak Cak juga. Maksudnya ini kan kita baru transisi ke kepengurusan yang baru gitu. Maksudnya ya terus terang aja. Emang kan Pak Eka nggak ini kan, maksudnya nggak keberatan kalau kita bilang wah ini kepengurusan baru, keberatan kalau ritme pekerjaannya seperti begini terus gitu. Maksudnya kita nggak tahu kapan mau selesainya, dan kita mau scope yang existing scope kita selesaiin dulu, lalu kita nanti buka lagi scope, additional scope. Yeah, not at all. Iya. Atau kalau dia mau yakin kalau dia mau yakin bisa kita tanda tangan, misalkan tanda tangan kontrak katakanlah, tapi dikasih klausul pekerjaan sebelumnya harus diselesaikan dulu sebelum ini mulai.
terserah mana yang dipandang terbaik gitu loh. Nah, sekarang kan ini saya nggak suka itu Pak, tanda tangan kontrak dulu. Saya lebih suka itu diselesain dulu, kita sama-sama sama-sama setuju bahwa pekerjaan udah selesai, baru next ini. That's a clean idea. Itu ya, itu yang paling lebih bagus. Yeah, I think we need to maintain good relation too. It has been good relation walau kita cuma makan hati aja. Cuma yang kita harus agree, ini kan yang scope sekarang ini kan including hydroseed, ya. Jadi hydroseednya kita tangguhkan atau gimana? Iya Kang, jadi kan scope yang sekarang ini kan scope yang existing ini kan kita bayar kalau dia kerjakan kan, kalau dia nggak kerjakan ya nggak kita bayar gitu loh. Jadi ya kita kasih saya akan ngomong ke dia seperti itulah pokoknya basically. Ya nggak maksud saya Mas Heri, kan untuk hydroseed kan lebih baik ini properly grading dulu, dan grading kan kita harus topografi, berarti kan ada additional scope. Padahal yang hydroseed sendiri ada di old scope. Iya, makanya saya mikir yang hydroseed itu nggak usah dikerjain aja sama dia gitu loh. Oh gitu. Ya, good, yes. Ya, setuju. Pokoknya apa yang belum dia kerjakan udah nggak usah dikerjain aja, kita anggap selesai aja udah gitu loh proyeknya. Termasuk pagar. Enggak, kalau pagar itu kan ini tanggung jawab dia kan dulu yang ngerusakin, ya harus dia perbaiki gitu loh Pak. Okay. Untuk iming-iming dan itu kan pagar itu kan nggak ada di kontrak Pak Eka. Oke. Oh, tapi pagar itu kita bayar apa kita nggak bayar? Nggak bayar. Itu udah tanggung jawabnya dia. Oh, oke. Ya. Good lah. Setuju banget Pak Eri. Ya, terus gini, saya pengen tahu aja, misalnya kan ini kan kayak semacam encouragement, bilang kalau itu udah selesai, ini kan additional scope including hydroseed kan lumayan juga nih. Yang saya pengen tahu, dengan keadaan budget sekarang, seberapa apa kita bisa ngerjain additional scope plus hydroseeds next, atau kita masih kekurangan budget? Bisa. Pak Mas Denny kan bilang tadi sudah ada budgetnya. Udah untuk semua nih. Untuk semua. Untuk 28 plus hydroseed ya. Ya, jadi hydroseed kan kalau kita nggak kerjakan kan berarti dana yang dari proyek lama kan diambil dimasukkan ke proyek yang baru ini. Ya, berarti additional 29 ini ada ya? Iya, ada. Maksudnya ini Mas Heri, maksudnya kita kasih iming-iming ke si John, kita udah ada, cuma we cannot get approval from the new BOD. Unless the project is closed. Yeah. Nah, sekarang pertanyaan dari kita nih, dari finance. Item nomor 1, 2 itu tadi kita bahas yang memang perlu ya, karena ada hubungannya sama hydroseed. 3 ini memang necessary, kita perlu. Nomor 3. Nomor 3 itu Mas Denny, nanti tolong ditambahkan Kang Iwan kalau kurang lengkap. Nomor 3 itu kita perlu itu untuk overflow parking. Jadi makanya ada crash konkret kan, jadi supaya waktu parking itu mobil tidak amblas lagi gitu loh. Karena tanpa crash konkret itu walaupun dicoba dikeraskan seperti apa, itu akan tetap, kalau hujan akan tetap lembek juga, walaupun mungkin kalau gradingnya proper dia air tidak menggenang lagi ya. Tapi itu nanti suatu saat akan dibongkar kalau masjidnya udah jadi dan kita siap dengan parking phase 2 ya. Iya, betul. Itu begitu ya. Temporary. Ya. Jadi sekarang kalau memang dipakai sampai masjid baru selesai. Masjid baru kan butuh waktu 5-7 tahun ke depan. Ya nggak apa-apa sih. 13.000 untuk dipakai selama 7 tahun. Kemudian nomor 4-5 juga penting. Necessary juga ya. Ya, it's very very nice to have, maksudnya
necessary amat sih, ya enggak. Tapi Ya, kalau ada misalnya big event terus ada parkir di sana, terus nggak ada proper lighting, ya nggak bagus juga dan nggak safe. Oke. Dan kalau Denny ingat waktu Ramadan kan suka banyak mobil parkir di belakang tuh. Itu kan kita suka narik kabel untuk lampu biar terang segala macam gitu loh. Nah itu untuk menghindari seperti itulah yang nomor berapa tuh 45 ya. 5 ya. Terus nomor 4 ini udah maksimal seperti itu. Maksudnya begini, seingatku itu dulu kan kita pasang power ini, solar cell lighting ya di belakang. Itu kan banyak banget, ada 4 atau 5. Kita hanya butuh 2. Ini bukan solar cell, Mas Denny. Ini lampu yang proper nih kalau nggak salah ya. Ini lampu yang betul, tapi pertanyaannya kan area yang diterangin itu kan banyak, Mas. Di belakang itu lebih banyak daripada di depan. Pertanyaan saya itu 2 itu cukup. Untuk kayaknya ini untuk yang di konkrit crush konkrit aja ini. Untuk yang di crush konkrit aja itu dan bukan buat semuanya. Untuk parkir. Crush konkrit sama yang aspal itu di depan masjid. Iya, makanya. Tapi cukup ya 2 ya. 2 aja cukup. Cuman di satu pole itu kan disebutnya dua light kan. Kalau saya bilang sih 4 aja satu pole gitu loh. Karena kalau lihat dari tempat parkir yang di depan itu kalau yang 2 itu kelihatannya nggak seimbang. Berarti sebentar install 2 new poles with 2 fixed light. Berarti kalau 1 poles dengan 2 light berarti kenaikannya tidak 2 kali kan? Nggak linear 2 kali, Pak. Nggak linear 2. Iya, nggak linear. Lampunya aja. Iya sih, nggak apa-apa sih. Oke. Cuman make sure aja, soalnya kan seingatku itu di solar cell belakang, mungkin juga karena kurang jelas ya. Banyak gitu kita pasang. Jadi kalau memang 2 cukup ya nggak apa-apa. Ya mungkin kayak Pak Eri bilang kali ya, 1 pole 2 lampu. Ini kan sekarang propose-nya 1 pole 1 lampu. 4 lampu. Propose-nya 1 pole 2 lampu, kita mintanya 1 pole 4 lampu, Pak. Oh, ini 1 pole 2 lampu ya? 2 new poles with 2 light fixtures. Oh, benar ya, 2 light fixtures on each pole, ya. Oke, berarti kayaknya it looks like we agree senarionya gitu ya, Mas Heri, atau apa Mas Heri sama Pak Cak atau Mas Heri aja yang ngobrol sama. Ajakin ke Thai food lagi, Mas. Gampang itu, tapi saya perlu bicara sama dia depan gitu, bukan via telepon gitu loh. Dan Pak Eri kalau bicara pasang muka serius gitu loh. Oke, berarti kita belum tahu ya, maksudnya. Tapi yang jelas, insya Allah budget ada, tapi ya mungkin perlu diiming juga ke. Dan proyek baru ini kita baru bisa mulai nanti sesudah Lebaran ya. Gitu. Jadi kita nggak ngasih timeline, deadline ke misalnya ke Jimmy. Kamu harus selesai tanggal ini, kalau enggak kita nggak bisa ngasih additional work gitu misalnya. Iya bisa, terserah aja. Tapi pokoknya kita mau, nanti terserah Pak Eri gimana caranya, kita mau pekerjaan yang sekarang itu sudah selesai, katakanlah mungkin 2 minggu sebelum Ramadan. Nanti pekerjaan yang baru ini kita lakukan setelah Lebaran. Jadi biar selama Ramadan kondisi masjid bisa bersih gitu loh. Ya, tentunya buat dia itu insentif kalau ngerjainnya sekarang, soalnya dia punya equipment-nya udah ada di masjid. Saya itu ingat ini, Mas. Kalau nggak salah ada panitia yang ngomong-ngomong kemarin iseng-iseng masalah rencana Lebaran, Ramadan. Itu ada kemungkinan kita mau bikin sholat Id ya mungkin di kompleks. Kalau misalnya yang di belakang itu udah selesai sebelum Idul Fitri kan lebih bagus lagi, Mas. Bisa langsung
siap untuk Idul Fitri, sholat Id. Mana rencananya itu? Worry-nya Pak Eka kan ini maksudnya dilambat-lambatin maksudnya ya, Pak Eka ya. Kenapa? Kalau misalnya Jimmy serius nih, oke, saya bisa nyelesain semuanya sebelum Lebaran. Gimana? Kalau di kontraknya ada apa? Kalau di kontraknya kita bisa kasih stipulasi ada fine, nggak apa-apa karena selama ini kan begitu juga dia. Saya bisa selesaikannya sekian, tapi kemudian dia nggak selesai. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Iya, cuma masalahnya kita nggak tahu yang mana yang karena apa rain, wet area gitu. Dia kombinasi sih antara itu sama ya sama nggak tahu nggak jelas Kayaknya Pak alasannya. Eri bagus lah itu proposalnya Pak Eri tutup dulu semua. Kalau dia bilang dia bisa selesaikan, that's problem. Tutup semua yang proyek yang sekarang. Kita selesaikan, kemudian redway kita buat proyek yang baru. Kalau misalkan dia bilang begitu, tapi di proyek barunya kita kasih sesuatu bahwa kalau bukan karena hujan, karena sekarang kan pasti tergantung banget dengan hujan kan ya. Kalau bukan karena hujan ya harus ada sesuatu gitu loh yang bisa memforce dia untuk menyelesaikan secepatnya. Ya udah kita urutannya gitu aja deh. Maksudnya kita tunggu Mas Heri ngobrol sama. Seingat saya sih untuk kontrak yang lama ini yang masih major yang belum dikerjain selain hydroseed ada lagi itu yang driveway untuk dari aspal ke sana ke itu tuh lumayan juga kan itu sebetulnya. Itu kita bayar apa enggak Pak Eri? Kalau dikerjain bayar, tapi kalau nggak dikerjain nggak kita bayar. Oke, ya sekalian aja kalau gitu nanti kan, karena itu kan juga akan overlap dengan crush concrete kan? Iya. Berarti memang betul-betul dia yang belum dikerjakan nggak usah tutup proyeknya, yang tinggal dia perbaiki pekerjaan yang belum sempurna. Iya. Nanti yang itu kita tambahkan di tambahan ini. Iya. Iya, good. Oke. Tapi sebenarnya kemauan kita gimana? Apa kita mau bikin kompleks itu siap untuk Idul Fitri atau gimana, Mas? Parkir belakang. Dan juga gini Mas Denny, sebenarnya kalau kita mau adakan Idul Fitri dengan protokol COVID itu juga nggak cukup ya Pak Heri ya dengan parkir yang ada sekarang. Nggak cukup ya karena dalam masjid sama di tenda ya. Walaupun jaraknya 6 feet juga nggak cukup ya. Berarti kalau Jumatan sekarang tuh gimana Pak parkirannya? Jumatan sih nggak penuh sih. Parkiran depan nggak penuh? Nggak penuh. Ya sekarang nggak penuh karena yang di belakang itu kan penuh crowded kan. Oh iya. Dengan parkiran baru yang belakang itu cuma bisa 5-6 orang. 3 cacat, 6 mobil. Selebihnya harus kita lihat nanti Jumatan ini, Jumat Minggu ini. Oke. Maksudnya Pak Eka, kalau protokol COVID berarti kan lebih sedikit orangnya kan? Iya. Maksudnya orang lebih sedikit, artinya apakah depan itu cukup dengan protokol COVID? Kalau depan cukup, ya berarti kita tidak terburu-buru kan menyediakan yang belakang. Tapi kalau ternyata yang depan itu dianggap nggak cukup, ya berarti kita bisa menyediakan yang belakang. Tapi apapun yang kita mau kerjakan, saya setuju sekali dengan yang Pak Heri propose-nya tadi bahwa tutup semuanya proyeknya. Kemudian kalau memang kita targetnya sebelum Lebaran dan Jimmy bisa, ya kita buka lagi proyek baru. Oke. Artinya kalau memang dia melihat dia mau uang lagi kan dia harus tutup cepat-cepat nih proyek yang sekarang nih. Iya. Mas Heri sampai kapan di sana, Mas? Lumayan lama, tapi nanti saya coba telepon dia deh besok.
Loh, nyampe aja belum ya? Tapi nanti saya coba telepon dia. Gimana ininya? Ya sekarang ini saya yang aspal yang harus diperbaiki saya nggak bisa nunggu kan, saya di chat aja sudah dengan markingnya. Nanti kalau dia perbaikin ya dibongkar lagi ya, nanti terpaksa di chat lagi. Iya. Oke, ya udah gitu aja dulu berarti. So just to conclude, berarti ada beberapa scope dari kontrak lama yang kemungkinan ditunda untuk ke additional work, hydroseed, terus pathway ke ini ya dari aspal ke retention pond. Itu the big one itu ya, Mas Heri, nggak ada lagi ya? Kayaknya dua itu yang signifikan kayaknya sih. Iya, seingat saya. Oke, dua itu. Dan kita maunya kita tutup dulu itu dengan pagar dibenerin sama aspal. Terus pagar, aspal, lapangan basket, sama lapangan basket si Jimmy udah lihat ya kemarin? Udah lihat ya. Apa katanya? Cuman diem aja dia ngangguk-ngangguk. Itu kalau nggak salah. Itu gampang-gampang susah itu. Gampang lah kalau dia orang biasa dengan konkret. Iya, tapi mungkin dia ini juga maksudnya alasannya bahwa kalau mau ngerjain itu ya sekalian ngerjain yang lainnya gitu. Satu-satu mungkin susah juga buat dia agak relax. Enggak, bilang aja the new administration really rigid. I mean, work. Pak Erick kan bilang, Jimmy please work with me. Ya udah itu aja. Insya Allah maksudnya dengan budget yang ada kita bisa nerusin sisa scope yang lama dengan additional scope yang di code ini. Itu aja sih. Jadi kayaknya sekarang tinggal komunikasi sama Jimmy aja. Jadi kita rely Mas Heri sama Pak Cak, insya Allah. Mudah-mudahan Jimmy-nya agak ini bisa ikut kerjasama. Iya. Ada lagi? Nggak ada. Dari saya nggak ada, Kang Iwan. Berarti Mas Heri mau telepon dulu, jadi nggak. Iya. Nanti pokoknya saya telepon dulu. Kalau dia bisa kalau dia bisa setuju dengan proposal saya melalui telepon ya alhamdulillah lah. Iya. Ya bilangin aja BOD sekarang galak. Iya. Bukan BOD sekarang, presidennya galak gitu. Oh, presiden, sorry. Soalnya BOD. Iya, terus meeting-meeting nanti saya nggak usah muncul aja ya. Biar dia pikir galak bener. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Soal kita update lagi setelah Mas Heri ngobrol sama Jimmy. Ya nanti saya update, saya keep inform kalau udah ngomong sama Jimmy. Oke. Thank you very much. Ya, terima kasih Pak Heri. Stay safe. Alright, thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.